Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana sayyidus syuhur wa unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sholat taraweh yang insyaallah dirahmati Allah SWT, patut kiranya pada malam hari ini kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah SWT. Saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini, sekaligus kita bisa melaksanakan amal ibadah puasa Ramadan yang alhamdulillah sampai saat ini sudah hari yang ke berapa? 12, 11. Oh, 13. Biasanya enggak salah kalau menyebut puasa. Kita berharap semoga puasa yang kita lakukan sampai hari ini senantiasa diridhai Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk kultum pada kesempatan saat ini, tema yang diberikan kepada kami adalah penyebab perceraian di zaman saat ini. Temanya menarik karena kaitannya dengan Ramadan. Kita berbicara tentang apa? Perceraian. Tapi enggak apa-apa, insya Allah kita coba untuk menyampaikan materi ini ya secara proporsional. Sebagaimana kita ketahui, setiap syariat ibadah yang dibebankan kepada manusia ini oleh Allah, itu pada dasarnya adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Kita sholat ini sebenarnya untuk diri kita sendiri, karena kita butuh. Kita puasa, kita zakat, kita haji, dan lain sebagainya. Itu pada dasarnya adalah untuk kemaslahatan kita sendiri. Termasuk syariat ibadah yang namanya nikah, itu pada dasarnya adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Kita sering mendengar ayat ketika ada orang punya hajatan perkawinan, menyampaikan surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ayat ini Allah membagi menjadi dua hak. Yang pertama ada hak Allah, yang kedua adalah hak manusia. Yang pertama adalah hak Allah. Jadi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Yang namanya jodoh itu adalah hak Allah. Jodoh ini adalah hak Allah, artinya Allah yang menjodohkan kita. Kita terus terang nggak tahu siapa jodoh kita dulu, itu Allah yang menjodohkan kita. Karena itu banyak orang, mohon maaf, pacaran lama, tapi mengapa kok nggak dinikah? Itu menunjukkan bahwasanya jodoh itu adalah hak Allah, di tangan Allah. Sedang litaskunu ilayya wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Untuk menjadi rumah tangga kita itu bahagia atau tidak, sakinah mawaddah warahmah atau tidak,
itu adalah hak manusia. Karena itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian berbahagia, kalau kepingin rumah tangga kita ini bahagia, tidak lain kecuali kita sendiri yang harus bisa membahagiakan. Oleh karena itu Allah mengingatkan di dalam surat Al-A'la ayat berapa itu? Ayat 14. Qad aflaha man tazakkah. Berbahagialah orang yang mensucikan dirinya, membersihkan dirinya. Artinya untuk bahagia itu bukan disebabkan oleh yang lain. Bahagia itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Seandainya kita tanya, kita ini bahagia itu sebelum nikah atau setelah nikah? Sebelum punya anak atau setelah punya anak? Sebelum punya cucu atau setelah punya cucu? Saya yakin sulit untuk kita menjawab kapan kita bahagia. Karena itu kebahagiaan itu sebenarnya adalah dimulai dari diri kita sendiri. Makanya kalau Allah menyatakan qad aflaha man tazakka, berbahagialah orang yang membersihkan dirinya. Artinya apa? Kebahagiaan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Adapun yang lain itu adalah untuk menambah kebahagiaan. Tapi aslinya diri kita harus bahagia dulu. Oleh karena itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian bahagia. Rumah tangga kita ini akan menjadi bahagia atau tidak tergantung diri kita sendiri. Paling tidak, mohon maaf, ada 5 syarat supaya hidup kita atau pernikahan kita ini bisa langgeng dan bisa bahagia. Dengan catatan kalau tidak melakukan ini, konsekuensinya apa? Akan cerai dan akan berantakan. Karena itu saya tidak mencari sebab perceraian, tapi saya kepingin mencoba untuk menguraikan ini dalam bentuk apa? Bagaimana rumah tangga ini bisa terawat kebahagiaan dan jauh dari perceraian. Yang pertama adalah siap menerima perbedaan. Kita tahu bahwasanya yang namanya pernikahan itu adalah upaya untuk mempertemukan dua hati yang berbeda dalam satu ikatan suci namanya mitsaqon ghalidha. Artinya Bapak Ibu dan kalian yang berbahagia, pernikahan itu bukan menyatukan dua hati, tapi mempertemukan dua hati yang berbeda. Bisa dibuktikan mengapa orang itu kok sulit untuk bisa disatukan hati, karena hati selamanya tidak akan bisa disatukan, tapi hati itu bisa dipertemukan. Buktinya apa? Suatu saat kita bisa bahagia, enak, tapi nggak beberapa selang waktu ternyata, mohon maaf, bertengkar dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwasanya ketika hati ini bertemu, kita mungkin bisa bersatu. Tapi ketika hati ini nggak bisa bertemu, mungkin akan terjadi apa? Pertengkaran. Karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, untuk merawat pernikahan kita ini supaya jauh dari perceraian, kita harus siap menerima perbedaan. Ingat, istri kita, suami kita itu adalah orang yang berbeda dengan kita. Mungkin latar belakang pendidikan, mungkin latar belakang ekonomi, sosial dan lain sebagainya berbeda dengan kita. Kalau kita nggak siap menerima perbedaan di antara kedua insan ini, jangan berharap perkawinan kita bisa langgeng. Dengan kata lain, perceraian itu bisa diakibatkan karena apa? Di antara kedua suami istri ini tidak siap apa? Menerima perbedaan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana supaya rumah tangga kita ini bisa terawat, bisa mencapai sakinah mawaddah warahmah? Kita harus ridho dengan ketentuan Allah. Wah, ini penting ini. Selama kita itu enggak ridho terhadap istri atau suami kita, jangan berharap rumah tangga kita ini bisa bahagia. Mohon maaf, perselingkuhan itu karena kita enggak ridho terhadap istri kita. Kita enggak ridho terhadap siapa? Suami kita. Mengapa kita masih melihat yang lain?
Karena kita nggak rela, nggak ridho dengan apa yang sudah dipilihkan oleh Allah. Padahal kita tahu bahwasanya istri kita, suami kita itu adalah yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah kepada kita. Pertanyaannya adalah mengapa kita nggak ridho terhadap itu? Mengapa kita nggak ridho terhadap ketentuan Allah? Padahal ridho tidak ridho tetap itu akan terjadi. Oleh karena itu kalau ingin rumah tangga kita ini bisa langgeng bahagia, syarat yang kedua harus ridho dengan ketentuan yang diberikan oleh Allah. Selama kita nggak ridho, selama itu juga kita nggak akan bisa bahagia. Ya meskipun mohon maaf tubuh kita miliki, tapi hati tidak pernah kita miliki. Oleh karena itu Bapak Ibu, monggo dipikirkan, keridhoan inilah yang menentukan keterawatan pernikahan kita selama ini. Selama kita nggak ridho dengan ketentuan Allah, jangan berharap kita bisa bahagia. Oke, yang ketiga, mohon maaf, nggak apa-apa ya sampai 5? Kan sampai 5 ya? Oke. Cukup kok 15 menit. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana supaya pernikahan kita ini bisa bahagia? Yang ketiga adalah jangan mempersulit diri. Wah, ini penting ini. Artinya apa? Sebuah pernikahan ini diharapkan bisa akan memberikan kebahagiaan manakala saling memberi dan saling menerima. Seringkali dalam perjalanan pernikahan kita itu ada riak-riak, ada sesuatu yang kita sendiri kadang-kadang tidak menghendaki, tapi mesti akan terjadi itu. Namanya gelombang lautan ketika mengayungi bahtera kehidupan, itu mesti ada. Karena itu jangan sekali-kali hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil itu akan menyebabkan, mohon maaf, keretakan rumah tangga kita. Rata-rata orang bercerai itu bukan disebabkan sesuatu yang besar, disebabkan sesuatu yang apa? Sepele. Tapi karena dipersulit, tapi karena terfokus ke situ, dipermasalahkan, dibuat besar, akhirnya apa? Jadi besar. Oleh karena itu kalau kepingin rumah tangga kita ini bahagia, jangan mempersulit diri. Mari kita dudukkan porsi masalah itu sesuai dengan masalahnya. Jangan menjadikan masalah kecil menjadi apa? Besar. Ternyata apa yang terjadi ketika perceraian itu terjadi? Apa sebabnya? Masalah piring pecah. Bisa juga. Padahal sesuatu yang sangat sederhana. Yang ketiga Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, apa yang seharusnya kita lakukan supaya rumah tangga kita ini bahagia jauh dari perceraian? Kita harus senantiasa melakukan muhasabah. Apa itu muhasabah? Mengintrospeksi diri. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Wa huwa ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi selama ini apa yang kita anggap, mohon maaf, yang kita benci itu adalah yang terbaik dalam diri kita. Dan boleh jadi apa yang kita senangi justru itulah yang, mohon maaf, yang membuat kesengsaraan dalam hidup kita. Oleh karena itu Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kita. Jangan menyangka bahwasanya dalam proses kehidupan ini kita hanya melihat di awal. Mungkin, mohon maaf, selama ini kita anggap istri atau suami kita ini gak cocok dengan kita. Jangan cepat mengatakan itu gak cocok dengan kita. Karena apa? Dibutuhkan kesabaran dalam hal ini. Allah sudah menyatakan di dalam Al-Quran ayat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat
wa basyiris sabirin. Setiap manusia ini pasti akan diuji oleh Allah dalam rumah tangganya. Apa katanya Allah? Wa basyiris sabirin. Berbahagialah orang yang sabar. Siapa itu orang yang sabar? Ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar itu adalah orang yang ketika idza asabathum musibah, ketika menghadapi masalah, apa yang dilakukan? Qalu, sikap. Bukan mengucap tapi bersikap. Setiap ada masalah yang dihadapi, dia bersikap apa? Innalillahi. Ini adalah kehendak Allah. Ini adalah desainnya Allah. Ini adalah ujian dari Allah yang diberikan kepadaku. Wa inna ilaihi rajiun, dan aku harus kembali pada aturan Allah. Karena itu jangan cepat terburu ketika ada masalah, kita senantiasa menyalahkan satu dengan yang lain. Jangan berharap rumah tangga kita ini akan bisa bahagia kalau kita sering menyalahkan orang lain atau suami atau istri kita. Mengapa? Karena Allah yang menguji kita. Kita dilihat oleh Allah bagaimana sikapmu ketika kamu mendapatkan musibah, ketika kamu mendapatkan masalah. Mungkin selama ini kita menganggap bahwasanya istri atau suami kita itu adalah yang terbaik kalau nggak ada masalah. Tapi kalau sudah ada masalah, oh, kelihatan aslinya, ya kan? Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, kita harus melakukan muhasabah. Kalau kepingin rumah tangga kita ini bahagia, yakinlah bahwasanya semua yang kita hadapi selama ini ujian dari Allah yang menuntut kesabaran kita, bagaimana sikap kita di dalam menghadapi itu. Kadang-kadang ada masalah sedikit, nggak sabar, ya hanya karena masalah sepele tadi, karena nggak sabar, nggak melihat ke depan, akhirnya apa? Langsung menjatuhkan talak. Terjadilah apa? Perceraian. Naudzubillah min dzalik. Baik, yang terakhir. Bagaimana supaya rumah tangga kita ini bahagia? Wah, ini yang paling penting di yang terakhir ini. Yang nomor berapa? 5. Yaitu senantiasa ingat kepada Allah. Istilahnya quwwatu sillabillah. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 lah. Ala bidzikrillahi apa? Tatmainnul qulub. Orang yang senantiasa hidupnya ini ingat pada aturan Allah, pasti hatinya menjadi tenang. Rumah tangga kita ini akan bahagia kalau suami dan istri ini senantiasa ingat pada Allah. Ingat pada Allah itu bukan hanya sekedar diucapkan, tapi dilakukan dalam kehidupan ini. Karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, tidak ada jalan yang paling bagus untuk ingat pada Allah ini. Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa, yaitu ketakwaan. Hidup rumah tangga kita ini akan bisa bahagia, kuncinya yang di terakhir ini apa? Takwa. Orang yang senantiasa ingat pada aturan Allah berarti orang itu adalah orang yang takwa. Siapa orang yang takwa itu? Lihat surat Al-Alaq, At-Tolak ayat 23 sampai 5 lah, 45 itu. Ayat kedua mengatakan wa may yattaqillah apa? Yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah akan dijamin oleh Allah diberikan apa? Jalan keluar terhadap semua persoalan yang dihadapi. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dipenuhi rezekinya oleh Allah dari jalan yang tidak disangka sebelumnya. Ada lagi, wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mengatakan yukaffiru syai'atihi, Allah akan menutupi kejelek-kejelekannya. Masya Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan semua kesulitan yang dihadapi yusra, akan dimudahkan oleh Allah. Bahkan ayat keempat dikatakan apa? Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah,
Allah akan memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Artinya hadirin sekalian berbahagia, rumah tangga kita ini akan bahagia kalau dilandasi oleh ketakwaan kepada Allah. Pertanyaannya adalah yang terakhir, apa itu takwa? Seringkali kita mendengar ada istilah takwa itu adalah imtitsalul awamir wajtinabun nawahi, yaitu melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Tapi barangkali saya hanya memberikan ilustrasi supaya mudah memahami takwa. Ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ka'ab, "Ya Ka'ab, apa itu takwa?" Apa katanya Ka'ab? "Ma huwa takwa?" Tidak langsung dijawab hadirin. Justru Ka'ab menjawab, "Wahai Umar, pernahkah engkau berjalan di jalan yang banyak durinya?" Apa kata Umar? Pernah. Terus apa yang kamu lakukan ketika engkau berjalan di banyak jalan yang penuh dengan duri? Aku akan singkap gamisku dan aku akan berjalan dengan hati-hati supaya kakiku tidak kena duri. Wah, takwa, itulah yang disebut dengan takwa. Luar biasa. Berdasarkan riwayat ini hadirin sekalian berbahagia, ternyata takwa itu secara sederhana, bagaimana kita menjaga rumah tangga kita ini harus senantiasa waspada. Apa yang kita omongkan, apa yang kita lakukan, jangan sampai yang kita lakukan menyalahi aturan Allah. Jangan sampai yang kita omongkan ini menyalahi aturan Allah. Itulah yang disebut dengan takwa. Kalau orang sudah menjalankan hidupnya dengan menjaga dirinya, jangan sampai apa yang dilakukan ini melanggar aturan Allah, fa insyaallah kehidupan rumah tangganya akan apa? Bahagia. Barangkali itu Bapak Ibu hadirin sekalian bahagia, sekedar mengingatkan aja. Kalau dibalik berarti sebab-sebab perceraian di masa sekarang ini kita balikkan aja. Mungkin ini. Yang pertama apa? Tidak siap menerima perbedaan. Itu yang paling pokok menurut saya. Yang kedua apa hadirin sekalian bahagia? Yang kedua adalah kita mungkin masih belum ridho terhadap keberadaan istri atau suami kita. Padahal ibu-ibu sering mengatakan kalau sudah ada lampu mengapa saya cari lilin. Betul Pak? Kalau sudah ada aku mengapa saya masih mencari yang lain. Yang ketiga apa? Supaya rumah tangga kita ini bahagia, tidak bercerai, ternyata faktornya adalah kita terlalu sering mempersulit diri. Kita tidak mempermudah urusan, justru malah mempersulit diri. Yang keempat adalah kita harus muhasabah. Kita harus siap melakukan muhasabah. Ketahuilah bahwasanya semua ujian persoalan kehidupan kita itu Allah menguji kita. Bagi orang yang beriman, semua masalah itu adalah ujian. Tergantung bagaimana sikap kita menghadapi ujian. Jangan dipersoalkan ujiannya, tapi persoalkan adalah bagaimana saya menghadapi seperti itu. Dan yang terakhir, kalau kepingin rumah tangga kita ini bahagia, maka ketakwaan itulah yang harus kita jadikan sebagai pegangan dalam kehidupan kita. Semoga apa yang kami sampaikan ini sedikit memberikan pencerahan dan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf, dan mari kita berdoa semoga amal ibadah kita diridhoi Allah SWT. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.